lagi di podcast Selamat Grisa episode 3, Layanan Masyarakat Grising 1. Senang sekali saya Kirana bisa menyapa sahabat sehat semua pada hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke topik yang akan dibahas hari ini. Tentu saja menarik dan seru banget loh, so stay tune. Dilansir dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, kasus demam berdarah terjadi di Kabupaten Batang pada bulan Januari 2024 mencapai 32 kejadian dan diantaranya 1 meninggal dunia. Permintaan fogging atau penyemprotan insektisida pada bulan yang sama mencapai 23 permintaan. Masyarakat menganggap fogging adalah solusi terbaik untuk mengatasi demam berdarah, padahal fogging hanya bersifat sementara. Nyatanya, nyamuk yang terkena insektisida bisa saja hidup lagi setelah beberapa saat. Jika perlu diketahui bahwa fogging bukanlah solusi utama untuk masalah ini. Diperkirakan kasus demam berdarah meningkat karena adanya mutasi virus yang lebih ganas. Masyarakat harus waspada di musim hujan ini. Untuk membahas dan mengulik masalah tersebut, akan dibahas di podcast kali ini dengan tema Cegah Demam Berdarah dengan 3M+. Gimana? Tema podcast kali ini menarik bukan? Untuk mengulik dan membahas tema kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari kalian semua nih. Mari perkenalkan Pak Haris Nurudin. Beliau merupakan Koordinator Pelayanan P2P Puskesmas Gringsing 1. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gini Pak, jadi dari informasi yang saya dapat nih, ternyata angka kasus kejadian demam berdarah itu semakin hari semakin meningkat Pak. Sebenarnya demam berdarah itu apa sih Pak? Demam berdarah itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah ini kadang-kadang di masyarakat ada kurang paham. Ngertinya demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk, oleh gigitan nyamuk. Padahal tidak. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Disebarkan atau ditularkan oleh nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Gitu Mbak Kirana. Oh, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Kemudian Pak, kalau penyebab dari demam berdarah itu apa aja sih Pak? Biar teman-teman yang ini nonton ini nih, biar tahu penyebab demam berdarah itu apa aja kira-kira Pak? Sebenarnya penyebabnya itu tadi, virus dengue. Ada yang menyebut virus dengue begitu, ada yang menyebutnya sebagai virus dengue, apapun itu, penyebab utama adalah itu. Cuman tadi saya sebutkan ditularkan dengan perantara nyamuk Aedes aegypti. Nah ini nyamuknya juga khas, nanti akan ada keterangannya. Berikutnya mungkin nanti akan saya jelaskan seperti apa nyamuk Aedes aegypti itu. Oh seperti itu ya Pak. Nah kan ini Bapak kan barusan menyebutkan kalau nyamuknya itu berbeda dengan nyamuk yang lain. Nah kalau perbedaan nyamuk Aedes aegypti atau ya sama nyamuk yang lainnya itu gimana sih Pak maksudnya? Apakah berbeda atau gimana gitu? Ya secara tampilan fisik memang berbeda. Pada nyamuk Aedes aegypti ini terdapat nyamuk berwarna hitam legam begitu dengan garis atau bintik yang jadi itu garis ya, baik di tubuhnya maupun di anggota geraknya itu ada garis. Nah itu putih khusus. Berarti nyamuk Aedes aegypti itu khusus warnanya hitam legam dan ada garis-garis putih jelas, terlihat jelas. Ketika nanti kita tergigit barangkali kita lihat saat itu kita lihat ada nyamuk warna hitam dan ada garis-garis putih, dipastikan itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Meskipun itu juga jam makannya khusus tertentu, nanti akan kita jelaskan juga. Ya. Nah, terima kasih Pak atas pengertiannya tadi. Sekarang kita sudah paham kalau tidak semua nyamuk menyebabkan demam berdarah. Betul. Kemudian bagaimana gejala yang akan timbul apabila seseorang itu terjangkit demam berdarah Pak kira-kira? Ya. Jadi secara umum penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi virus ini menginfeksi tubuh seseorang yang terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dia membawa virus dengue. Nah, secara umum penyakit infeksi awalnya ditandai dengan panas, dan ini kita tidak tahu kalau baru 1-2 hari kita tidak tahu ini panas apa, karena hampir semua penyakit infeksi ditandai dengan panas atau demam. Baru setelah mungkin menginjak hari ketiga dan seterusnya baru kita tahu, bisa jadi ketika hari ketiga atau keempat muncullah pada hampir seluruh tubuh bisa berbentuk seperti ruam-ruam merah, bintik-bintik merah. Nah, itu adalah salah satu tanda yang mengarah kepada penyakit
demam berdarah. Meskipun juga kita harus waspadai, harus jeli. Jangan-jangan merah itu bisa jadi seperti merah ketika orang kena campak. Karena campak juga bisa menyerang orang dewasa. Jadi ini harus jelas, harus tepat mengenai diagnosis ini. Awalnya panas ya tadi, 2 hari kedua atau ketiga bisa juga hari berikutnya muncul bintik merah. Dan setelah itu bisa juga disertai gejala-gejala yang semakin menambah parah atau menambah berat dari penyakit ini, antara lain terasa nyeri di ulu hati. Terus kepala juga bisa jadi terasa pening. Peningnya ini macam-macam. Ada yang biasa, bahkan ada yang sampai terasa pening sekali. Pada keadaan lanjut, seseorang yang atau anak-anak terutama yang terkena demam berdarah bisa jadi BAB atau feses-nya berwarna hitam. Ini biasanya berarti sudah ada gangguan pada saluran pencernaan, ya gitu. Itu kelanjutannya. Dan dalam kasus demam berdarah ini ada beberapa fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Yang perlu diwaspadai adalah pada fase kritis ini. Kenapa? Karena pada fase kritis ini seseorang penderita itu dia merasa sudah suhu tubuhnya sudah dingin, sudah bisa beraktivitas makan minum misalnya. Tetapi sebenarnya beberapa kasus justru kematiannya pada saat inilah, di fase kritis ini. Seorang itu menjadi suhu tubuhnya sudah mulai menurun, makan sudah mau. Ternyata apa? Ternyata diikuti dengan penurunan suhu tubuh yang semakin turun. Jadi kalau istilah kita bilangnya hipotermia begitu. Jadi suhu tubuh di bawah standar, di bawah rata-rata. Nah, disinilah kadang-kadang biasanya kalau orang tua menunggu anaknya tidak memperhatikan bahwa justru disitulah fase di mana orang tua yang menunggu harus betul-betul jeli. Jangan sampai melihat anaknya atau merabanya sudah dingin, sudah sembuh, sudah memakan, sudah sembuh. Ternyata disinilah. Nah, ketika nanti di sini masa fase kritis sudah terlewatkan, artinya ketika dingin biasanya pada fase berikutnya muncul demam tapi tidak begitu tinggi. Nah, di sini berarti sudah ada sebenarnya panas ini merupakan salah satu tanda dari fase mulai penyembuhan. Demikian Mbak Kirana. Oh, seperti itu Pak. Ya, betul. Kemudian kalau di kalangan masyarakat nih Pak, biasanya kalau lagi tinggi kasus demam berdarah itu langsung panik kayak mengadakan fogging. Nah, sebenarnya fogging itu tuh bisa meredakan masalah ini nggak sih Pak? Maksudnya apakah fogging itu tuh dampaknya itu akan membuat apa ya, seperti yang diharapkan masyarakat, kayak nyamuknya tuh mati, habis itu udah virusnya hilang gitu. Ya, di sini yang perlu kita klarifikasikan bahwa perlu kita ketahui juga bahwa fogging ini kan apa ya, sebenarnya kalau kita melihat fungsinya adalah tindakan akhir. Karena apa? Ada tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran demam berdarah, yaitu apa? Pemberantasan sarang nyamuk. Jadi yang perlu kita perhatikan pada kasus fogging ini, kami di jajaran kesehatan merasa apa ya, hal yang lumrah ketika masyarakat di desa atau siapapun, bahkan kadang-kadang ada di instansi, ada satu yang terkena secara tiba-tiba telepon puskesmas minta fogging. Ya, karena dalam pikiran mereka fogging adalah jalan terbaik. Sebenarnya bukan terbaik, pikiran mereka jalan termudah, jalan terpraktis, jalan ternyaman. Masyarakat tidak perlu diminta tolong yang macam-macam. Jadi seolah-olah menyerahkan tanggung jawab hal ini kepada petugas kesehatan. Saya pernah begini ceritanya, mendapatkan WA dari orang itu menyampaikan bahwa Pak, di desa ini sudah banyak kasus, kenapa puskesmas tidak bertindak? Nah, padahal kami sudah melaksanakan apa yang namanya penyelidikan epidemiologi, yaitu kita memantau apakah ada penambahan kasus atau tidak. Selanjutnya kami berusaha klarifikasi ke Pak Lurah, Pak Kadesnya, Pak, saya dapat seperti ini. Saya alhamdulillah Pak Lurah itu pikiran cerdas. Nah, namanya DB itu ya bergantung kepada kebersihan lingkungan. Kalau ada DB berarti menyampaikan seperti itu sama saja membuka aib sendiri. Jadi apa? Alhamdulillah banyak warga masyarakat sudah paham, bahkan juga banyak kader yang sudah paham apa itu fogging. Karena fogging itu tadi sebenarnya isinya adalah insektisida. Insektisida penggunaannya juga harus dibatasi seminimal mungkin. Karena dampaknya bisa tadi disebutkan ya Mbak Kiran sudah,
bahwa dengan ada insektisida, nyamuk tidak mesti langsung mati, ada yang hidup lagi, ada juga yang mungkin semakin memberikan kekuatan kepada nyamuk juga dan kepada virusnya juga. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh masyarakat semuanya, bahwa fogging bukanlah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi demam berdarah. Kemudian nih Pak, kalau solusi yang mudah dan murah sebagai pencegahan demam berdarah itu apa aja Pak? Mungkin bisa dipaparkan untuk masyarakat yang menonton ini, bagaimana sih caranya gitu? Baik, sebenarnya dulu itu sudah lama sekali kegiatan ini disampaikan, artinya disampaikan oleh pemerintah dan diteruskan oleh masyarakat dan juga para kader. Utamanya kan yang pertama, yang biasa kita sebut 3M dulu. 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Tuh, tapi pada perkembangannya, karena sekarang orang sudah tidak menggunakan, sudah jarang sekali orang menggunakan penampungan air berupa kolam barangkali. Ini kan berarti ada pergeseran tindakan untuk pencegahan itu. Jadi ada beberapa kegiatan, kalau kita sebut sekarang namanya 3M+. Ya, plusnya saya kurang tahu, bisa banyak sekali. 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya sudah mencatat ini untuk 3M Plus-nya. Untuk lebih jelasnya, mungkin mohon izin Mbak Kirana saya bacakan aja, biar tidak keliru. Jadi 3M Plus yang bisa kita laksanakan atau bisa masyarakat kerjakan adalah antara lain, yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Nah, ini yang perlu ditekankan, bahwa ketika menguras jangan lupa dinding penampungan air itu harus dilap atau disikat. Karena apa? Secara teori katanya begitu, bahwa telur nyamuk itu menempel pada dinding-dinding penampungan air. Yang kedua, menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Saya kira ini sudah agak aman ini. Karena apa? Karena sekarang orang sudah tidak mempunyai kolam, dan ada penampungan air pun biasanya 3 hari penuh, ganti 3 hari. Kalau tidak ya sekali pakai langsung habis begitu ya. Yang ketiga, manfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Nah, yang ini perlu adanya keterlibatan banyak pihak, karena ngurus sampah itu bukan urusan sepele. Ya, limbah itu berarti kan sampah. Nah, berikutnya nomor 4, memelihara ikan memakan jentik. Nah, ini juga jangan sembarang memberikan ikan. Nah, nanti wadah cuman kecil dikasih ikan, nanti malah bau amis karena ikan itu ya. Yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan. Ini yang biasanya kita sebut dengan kegiatan PSN, swadaya oleh masyarakat. Jadi pemberantasan cara nyamuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, terutama di tempat-tempat yang memang sudah jadikan sasaran untuk kegiatan tersebut. Berikutnya, menggunakan obat anti nyamuk. Ini juga nanti relatif, karena tidak semua orang juga suka menggunakan itu. Ada mungkin yang lebih suka menggunakan kelambu, ya. Jadi obat nyamuk ini kan alternatif saja. Selanjutnya, meletakkan pakaian dalam wadah tertutup atau tidak menggantung pakaian, terutama pakaian-pakaian yang berwarna gelap. Karena katanya nyamuk demam berdarah ini suka di tempat yang gelap dan lembab. Nah, begitu ya. Menanam tanaman pengusir nyamuk. Kalau pernah saya baca antara lain sereh, terus ada lavender, ada juga jeruk, katanya begitu. Monggo itu bisa dicoba. Soalnya saya belum pernah mencoba itu. Berikutnya adalah memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras. Ini juga sekarang yang ini sudah sangat jarang dilaksanakan. Karena apa? Kembali lagi bahwa sekarang sudah jarang sekali orang punya kolam. Kalau dulu kan masjid-masjid, musola itu mesti punya kolam yang besar, yang tidak mungkin dalam 1 bulan dikuras. Maka alternatifnya setelah dikuras maka dikasih larvasida. Karena sekarang tidak ada yang seperti itu. Nah, di tempat lain mungkin masih ada. Saya pernah lihat ada beberapa tempat, ada di masjid atau musola yang masih mempunyai kolam yang besar. Nah, ini mungkin perlu diberikan larvasida atau yang biasanya kita namakan abate. Selanjutnya adalah memasang kawat pada jendela dan ventilasi. Saya kira sudah umum dilaksanakan ya. Ada berapa tadi? Ada 10 kegiatan. Itu bisa dikembangkan, silakan.
Karena banyak hal bisa dikembangkan tanpa harus dilaksanakan dengan fogging. Karena kembali lagi, ada nyamuk demam berdarah berarti ada tempat-tempat di mana nyamuk itu bisa bertelur. Yang perlu diperhatikan adalah adanya teman penampungan air di luar gedung atau di luar rumah. Semisal contohnya ada wadah-wadah semacam ini dari air minum dalam kemasan yang mungkin dibuang di pekarangan atau halaman, terbuka dan kena air hujan. Disitulah air hujan tertampung dan disitulah bisa nyamuk bisa bertelur di situ. Mungkin kita lihat telurnya cuma 3, cuma 3 akhirnya diabaikan. Jangan melihat 3-nya. Satu nyamuk ketika sudah dewasa dia bertelur bisa sampai 300 butir. Kalau 3 nyamuk berarti 900 butir. Nah, itu pemikiran kita seperti itu. Itu kata saya mendapat informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Demikian Mbak Kirana. Jadi begitu ya teman-teman semua cara mudahnya untuk membasmi nyamuk demam berdarah di rumah. Kemudian Pak, sebelum mengakhiri obrolan, ada satu pertanyaan yang pasti banyak teman-teman semua ini ditanyakan. Kayak bagaimana sih Pak kalau ada tetangga atau keluarga yang sudah terjangkit virus demam berdarah ini? Kemudian untuk pelaporannya itu bagaimana, khususnya di wilayah Puskesmas Grising 1 ini Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi beberapa kali kadang orang kurang paham bagaimana prosedurnya. Tiba-tiba karena punya nomor saya, langsung telepon menyampaikan, Pak, di tempat saya ada nyamuk DB Pak, mohon fogging Pak. Nah ini artinya apa? Artinya masyarakat belum memahami betul bagaimana prosedur untuk fogging itu. Jadi ketika ada kasus, sampaikan kepada yang terdekat yang bisa menjembatani kepada puskesmas, bisa kepada kadernya, bisa kepada Bu Bidan desanya, bisa juga kepada perangkat desanya. Insya Allah dari mereka-mereka ini karena punya koneksi dengan kami, artinya masing-masing sudah punya menyimpan nomor saya, bisa menyampaikan apa yang terjadi sehubungan dengan demam berdarah ini. Maka ketika sudah menerima kabar tersebut, biasanya kami itu selalu melaksanakan PE, penyelidikan epidemiologi. Tujuannya kita memantau perkembangan kasus demam berdarah, di samping itu juga mencari kemungkinan adanya proses penularan atau penyebaran dari nyamuk tersebut dari sekitar orang yang terkena demam berdarah itu. Itu jadi intinya laporkan dulu puskesmas, selanjutnya tindakan yang akan dilaksanakan diambil alih oleh petugas puskesmas. Gitu. Terima kasih Pak Haris untuk penjelasannya, dan ternyata seperti itu alurnya ya sahabat. Kemudian nggak kerasa nih, ternyata kita sudah di akhir acara. Kita sudah ngobrol banyak tentang demam berdarah, yang pasti sekarang kan kita sudah menambah pengetahuan nih bagaimana saja cara penanggulangannya dan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi fogging itu bukan solusi dari permasalahan ini. Jangan lupa yang paling utama dalam pencegahan demam berdarah dengan 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk dan jentik nyamuk setiap minggu sekali. Sebelum kami menutup podcast pada hari ini, Pak Haris punya pantun nih untuk sahabat semua. Tapi sebelum pantun mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat sehat yang menonton podcast episode kali ini Pak, silahkan. Terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa kembali lagi tadi masalah pencegahan demam berdarah. Jadi untuk kita ketahui tindakan yang utama adalah 3M+, antara lain pemberantasan sarang nyamuk. Jadi pemberantasan nyamuk usahakan dilaksanakan mandiri di rumah masing-masing, di rumah dan di sekitar rumah masing-masing. Pencegahan mandiri dengan cara kita memeriksa dalam rumah dan di lingkungan rumah. Apakah ada genangan air yang memungkinkan bisa menjadi tempat untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama itu. Yang kedua, dulu ada istilah namanya Jumantik, juru pemantau jentik. Tugasnya adalah memeriksa jentik seminggu sekali. Sekarang polanya berubah. Diharapkan satu rumah ada satu Jumantik. Namanya GIRIJ. Gerakan satu rumah satu jentik. Dilaksanakan kapan? Setiap seminggu sekali. Usahakan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menunggu ada kasus baru melaksanakan pemantauan jentik dan PSN, tapi malah kita laksanakan sebagai antisipasi seminggu sekali.
Dan pada pemberantasan nyamuk ini yang kami tekankan, kalau tadi kan kita lebih banyak kepada air yang terlihat, ya, air tempat penampungan air, ada mungkin air bekas di luar, di tempat air dalam kemasan begitu, ada juga air-air yang kelihatan sedikit tetapi berpotensi untuk menjadikan sebagai tempat bertelurnya nyamuk. Yaitu di mana? Yang pertama bisa di belakang kulkas, ya. Di belakang kulkas biasanya ada tempat penampungan air, Mbak Kirana. Nah, itu secara teori bisa menjadi tempat untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, pada penampungan air tetesan dispenser. Apalagi di dispenser biasanya tertutup, ya. Air netes tertutup. Jadi kita tidak tahu ada genangan di situ. Lah itu harus kontrol minimal seminggu sekali. Yang ketiga, air minum burung. Nah, di air minum burung juga perlu diwaspadai. Karena itu juga jumlah cukup memungkinkan untuk nyamuk bertelur di situ. Nah, jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kembali lagi bahwa pencegahan demam berdarah kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kami petugas puskesmas hanya melaksanakan pendampingan dan melaksanakan kegiatan tidak lanjut manakala sudah ada kasus. Tapi untuk antisipasi mari kita laksanakan bersama-sama, mandiri di rumah masing-masing, tidak usah menunggu ada kasus. Demikian Mbak Kirana. Baik, saya coba dengan pantun yang sangat sederhana. Mohon maaf barangkali kurang cakep gitu ya, karena saya tidak terbiasa bikin pantun. Mungkin begini. Lebat daunnya batang gelaga. Cakep. Tumbuh sepanjang sungai alur. Demam berdarah dapat dicegah. Laksanakan PSN secara teratur. Sekian podcast Lamar Grisa hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Lamar Grisa. Terima kasih, bersama kita menuju sehat. Jangan lupa follow, like, share, and comment di Instagram kita @puskesmas_gringsing1. Bye-bye. See you.